Oke, selamat datang di kuliah Matematika Kontekstual. Sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya ya. Subbab 2.5 tentang kita masuk ke subbab 2.5 tentang kardinalitas himpunan. Gitu ya. Kita bahas ini. Nah, ini materinya cukup menarik, keren ya. Jadi yang pertama kita punya definisi ya. Yang pertama di situ dikatakan apa? Kalau kita punya himpunan A dan B, gitu ya. Nah, dibilang apa? A dan B itu kardinalitasnya sama, notasinya ini, gitu ya. Ini bacanya apa? Kardinalitas. Kardinalitas itu bacanya himpunan ya. Banyaknya anggota himpunan ya. Kardinalitas himpunan A itu sama dengan kardinalitas himpunan B, gitu ya. Jika apa? Jika terdapat F itu fungsi dari A ke B, di mana F itu apa? Fungsi satu dan pada. Atau kita bilang fungsi apa? Bijektif. Jadi kardinalitasnya sama kalau ada apa? Ada fungsi bijektif dari A ke B. B ke A juga boleh. Gitu ya, untuk menunjukkan kesamaan. Gitu. Nah, kalau banyaknya himpunan A kurang dari atau sama dengan B, notasinya ini. Kardinalitas A kurang dari sama dengan kardinalitas B. Atau kalau banyaknya himpunan A kurang dari himpunan B, maka kardinalitas A kurang dari kardinalitas B. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita bahas gitu. Yang kita tahu ya, kalau kita punya himpunan A isinya 1, 2, 3, sampai 5, kita tahu ya kardinalitasnya berapa? Ya 5. Nah, bagaimana kalau A-nya itu ini? 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, itu apa kardinalitas A? Nah, ini kita akan bahas di sini. Gitu ya. Gitu ya. Jadi, dibilang apa? Dikasih definisinya apa? Himpunan yang apa? Yang berhingga atau punya apa? Kardinalitas yang sama dengan bilangan asli itu dinamakan countable. Countable set gitu ya, atau himpunan countable. Countable itu biasanya dipakai ini, terhitung. Gitu ya. Jadi himpunan yang berhingga atau yang kardinalitasnya sama dengan bilangan asli, bilangan bulat positif itu kita namakan apa? Bilangan atau himpunan terhitung. Nah, kalau ya himpunan yang tak terhitung, ya dinamakan apa? Dinamakan ya himpunan tak terhitung ya, atau biasanya pakai istilah ini uncountable atau tak terhitung. Gitu ya. Terus dikasih tahu juga kalau S itu countable, gitu ya. Jika S itu countable atau terhitung, kardinalitas S itu dipakai apa? Dipakai ini Aleph null. Aleph null. Bacanya ini nih. Aleph null. Nah, itu kardinalitas dari himpunan countable. Gitu ya. Jadi kalau kardinalitas bilangan asli apa? Ya, kardinalitas bilangan asli kita bacanya apa? Aleph null. Gitu ya. Ya kalau kardinalitas ya himpunan isinya cuma 5 ya kita tulis 5 gitu.
Nah, countable itu maksudnya apa? Kita bisa cacah, kita bisa hitung. Bilangan asli, setelah 1 kita tahu apa? 2. Habis itu apa? 3, 4, 5. Kita bisa tulis gitu. Gitu. Kita bisa tahu, itu maksudnya countable. Nah, bedanya dengan uncountable apa? Kita tidak bisa cacah. Contoh, bilangan real. Setelah 0 apa? Ada yang tahu? Kalian bisa buat ini jadi taruhan gitu ya. Kalian pergi ke teman kalian, terus kalian taruhan. Coba sebutkan bilangan setelah 0. Bukan bilangan asli, bilangan real setelah 0. Kalian taruhan. Kalau dia bisa, dia tidak akan mungkin bisa sebutkan. Dan kalau dia bilang bisa, berarti Anda bisa menang. Taruhan tuh. Minta taruhan. Berapa? 50.000, 100.000. Yang gede-gede juga boleh. Karena apa? Tidak ada yang tahu bilangan tepat setelah 0 pada bilangan real. Pada garis bilangan. Setelah 0 apa? Misalkan Anda sebut 0,000000 sampai 1000 kali atau sampai 1 jam. Terus baru 1. Saya tinggal tambah 1 0 lagi. Selesai. Saya bisa ketemu yang lebih kecil. Jadi tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti dapat menyebutkan bilangan setelah 0. Contoh. Itu yang namanya uncountable. Gitu ya. Nah, sekarang bilangan countable bagaimana nih kita pelajari? Kita akan lebih banyak belajar countable, uncountable. Countable ya, uncountable tidak. Dan ini kita cuma tahu kulit-kulit luarnya, akan pelajari kulit luar saja karena lebih dalamnya akan pelajari di topologi. Contoh, kalian tahu bilangan ini ya, misalkan B isinya ini bilangan ganjil ya. Sekarang bilangan ganjil saya namakan tadi B dengan bilangan asli, mana yang lebih banyak? Pasti kalian akan jawab ya, bilangan asli lah Pak. Karena apa? Ya karena bilangan ganjil yang positif ada di dalam bilangan asli. Tapi apa? Ternyata, sorry, bilangan ganjil positif dan bilangan asli itu sama banyaknya. Ingat tadi, suatu himpunan dikatakan sama banyaknya, apa, kardinalitasnya sama kalau apa? Kalau kalian bisa buat pemetaan satu-satu pada ya, fungsi bijektif. Nah, perhatikan. Kita akan buat. Kita buat fungsi, namakan FB dari mana? Dari bilangan asli ke bilangan bulat. Bilangan ganjil positif. Lihat ya, fungsinya apa? Kita buat saja ya. 1 kita kirim kemana? 1. 2 kita kirim ke 3. 3 kita kirim ke 5. Nanti 4 kita kirim ke 7. N kita kirim ke mana? Nah, apa? N kita kirim ke apa? FB dari N adalah apa? 2N kurang 1. Kita buktikan fungsi ini satu-satu pada. Coba N-nya 1 apa? 1. N-nya 2, 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. N-nya 3, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. N-nya 4, 2 kali 4, 8 kurang 1, 7. Seperti itu. Ini fungsinya. Kita tunjukkan. Adip, apa? FB-nya apa? Ya, 1, 1 dan FB-nya pada. Gitu, jadi susah ya. Gitu. Kalau 1, 1 bagaimana? Ya, tinggal kan. Kalau apa? Ambil X dan Y anggota asli dengan apa? Fx, Fbx sama dengan Fby. Ini apa? Fbx apa? Ya 2x kurang 1. Fby apa? 2y kurang 1. Jadinya apa? 2x sama dengan 2y, ya nanti x sama dengan y. Terus kalau ambil apa namanya? Padanya bagaimana? Berarti apa? Ya kita ambil sebarang toh. Ambil sebarang y anggota b. Ya, kalau kita tahu bilangan ganjil ya, berarti ya B bilangan ganjil. Maka apa? Ya kalau B bilangan ganjil, berarti kita tahu apa? Karena B bilangan ganjil, maka ya Y dapat ditulis apa? Dapat ditulis sebagai apa? Ya Y sama dengan 2 kali K. Misalkan ditambah 1, itu ya dengan apa? K-nya misalkan bilangan. Atau 2 kali apa? Ya 2 kali K kurang 1 ya. Lebih mantapnya lagi tuh. 2 kali K kurang 1. K-nya bilangan apa? Bilangan asli. Ya nanti tinggal pilih X-nya apa? Ya tinggal pilih X-nya sama dengan K. Beres.
peta dari X dengan FB apa? Y 2X kurang 1. X-nya K, Y 2K kurang 1, jadinya Y. Selesai. Gitu ya. Jadi fungsinya 1, 1 dan pada. Jadi apa? Ingat ya, bilangan ganjil yang positif banyaknya sama dengan apa? Bilangan asli. Nah, begitu juga nanti apa? Kalau kalian buat himpunan bilangan genap yang positif, itu juga pasti akan apa? Banyaknya sama dengan bilangan asli. Gitu ya. Jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan. Begitu. Ini yang bilangan countable. Nah, kita akan lihat sedikit yang uncountable. Kita bilang. Sorry. Oke. Nah, sekarang. Kita bilang apa? Bilangan tadi apa? Bilangan real ya. Kita bilang. Jangan pakai inilah. Oh, ya. Kita bilang ini. Interval bukan 01 itu apa? Ya, himpunan tak terhitung. Gitu. Ya, kita sudah tahu tadi toh. Kalau setelah 0 kita tidak tahu bilangan pastinya apa. Kita akan buktikan bagaimana caranya. Buktikannya apa? Dengan kontradiksi. Gitu ya. Gunakan apa? Metode kontradiksi. Andaikan. Apa? Andaikan terhitung. Terhitung artinya apa? Kita bisa tulis ada misalkan R1, R2, R3, R4 dan seterusnya ya. Kalau ia terhitung berarti apa? Kita bisa buat korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Misalkan seperti ini kan. Kita namakan pertama R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Terus kita misalkan R1-nya ini apa namanya? Misalkan ya karena bentuknya di antara 0 dan 1 ya kita bisa tulis ini 0, D1 misalkan D2, D3, D4, terus D11, sorry ya, D12, D13, D14, D15 dan seterusnya. Terus kemudian kita bisa buat R2-nya apa? 0, karena di antara 01 ya bentuknya 0, kan 0, D apa? D21, D22, D23 dan seterusnya. Dan ini R3 juga ya 0, D31, D32, D33 dan seterusnya. Dan ini juga jalan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita akan tunjukkan kalau apa? Ternyata ada bilangan yang belum tercantum di sini. Gitu. Ya, kita perhatikan. Oke. Nah, ini kita punya D1, D2, D3 ini kita punya apa? Kita misalkan apa? DIJ-nya pasti apa? Ya bilangan di antara 0, 1 sampai 9 toh. Gitu ya. Oke, karena begini berarti kita punya ini kurung. Ini jangan begini ya. Karena bisa saja ini nanti 0 semua kan. Oke, kita bilang saja interval ini. Kurung tutup 0, kurung buka 1. Tak terhitung. Nah, seperti itu. Misalkan seperti ini. Gitu ya. Kita punya gini. Nah, setelah ini terus kemudian apa? Kita tunjukkan kalau ternyata apa? Ada yang belum tercacah. Tadi kita misalkan apa? Terhitung kan? Kita tulis. Ternyata apa? Pada saat kita tulis pun masih ada yang belum termasuknya. Berarti apa? Berarti kita bilang dia terhitung, kita sudah tulis semuanya, ternyata apa? Masih ada yang belum tercantum di dalam sini. Berarti apa? Ya, asumsi kita salah kalau terhitung. Gitu. Anda bilang terhitung. Bilangan asli terhitung. Ya, terhitung. Caranya apa ya? Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jelas. Unsur pertamanya apa, unsur keduanya apa, dan seterusnya. Dan kita tahu apa? Semuanya tercover di situ. Tidak ada yang tidak tercover.
Nah, tapi di sini kita misalkan terhitung atau andaikan terhitung, ternyata apa nanti ada unsur lain yang belum termasuk dalam daftar ini, R1, R2, R3, dan R4. Apa itu? Andaikan terhitung ya, berarti kita dapat, ya kita tulis R1 ini merupakan semua anggota dari apa? Anggota dari ini ya, kurung tutup 0 dan 1. Dengan R1, R2, R3, dan seterusnya. Nah, sekarang bentuk. Kita bilang ini semua kan ya. Kalau dia terhitung berarti kita bisa cacah semuanya kan. Nah, kita bentuk R bintang. Yaitu apa? 0,D1, D2, D3, dan seterusnya. Dengan syaratnya apa? Ini. Dengan ini. DI-nya nilainya ini. DI itu nilainya 4 jika apa? Jika DII tidak sama dengan 4. Dan nilainya 5 jika apa? DII-nya 4. Jadi contoh, kita buat suatu suku baru, kita buat suatu unsur baru, ya kita tulis suatu unsur R bintang namanya. Di mana apa? R bintang ini adalah ini. 0, nah D1 untuk kita dapat nilai D1 kita cek D11. Kita cek D11. D11 nilainya berapa? Kalau D11 nilainya bukan 4, maka kita tulis di sini D1-nya 4. Terus kita cek lagi D22. D22-nya nilai 4 atau bukan? Kalau nilainya 4, maka kita kasih di sini berapa? 5. Nah, terus kita cek lagi D33. D33 kalau nilainya 5 atau 6 atau bukan 4 ya berarti kita kasih 4. Nah, kita buat begitu. Gunanya apa? Perhatikan. Unsur ini berbeda dengan semua yang di sini. Kenapa? Kita ambil apa? Lihat. Dia berbeda dengan R1 kenapa? Karena digit pertamanya. Berbeda dengan digit pertama di R1. Berbeda dengan R2 apa? Karena digit keduanya. Beda. R3 apa? Digit ketiga. R4 apa? Digit keempat. Dan seterusnya. Berarti apa? Berarti, ya, perhatikan. Gitu ya. Perhatikan bahwa apa? Bahwa apa? R bintang itu tidak sama dengan RI untuk setiap I bilangan asli. Berarti apa? Ya diperoleh ya ada unsur lain gitu ya selain R1, R2 dan seterusnya. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Ya pengandaian salah. Berarti apa? Hal ini kontradiksi ya. Berarti apa? Hal ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan fakta bahwa apa? Kontradiksi dengan fakta bahwa apa? Bahwa kurung tutup 0, 1, kurung tutup 0, kurung buka 1 apa? Terhitung. Berarti apa? Pengandaian salah berarti apa? Terbukti kalau apa? Kurung ini 0, 1. Sorry. Ini tak terhitung. Begitu. Gitu ya. Jadi itu. Jadi bilangan real itu tidak terhitung. Nah, gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian pelajari. Bilangan rasional terhitung. Caranya apa? Dikasih tahu di buku ya. Nanti kalian lihat. Terus kemudian dikasih tahu ini juga. Gitu ya. Ada beberapa fakta yang kita punya ya. Teorema. Beberapa teorema. Yang pertama, apa? Jika A dan B countable, maka apa? Maka A gabung B juga apa? Ya countable. Jadi gabungan dari countable himpunan countable. Begitu. Nanti ada lagi. Kalau kita punya A1, A2 sampai seterusnya itu countable, ya
Maka apa? Gabungan dari AI, I dari 1 sampai T hingga ini juga apa? Countable. Jadi gabungan dari countable buah himpunan yang countable, pusingnya. Gabungan dari countable buah himpunan yang countable. Adalah countable. Itu maksudnya ini. Tapi kita punya ini dulu ya. Kita jangan belajar yang sulit-sulit dulu. Sulit-sulit nanti. Gitu ya. Semakin naik semester akan semakin ketemu yang lebih menantang. Terus ada juga teorema 2 ya. Teorema yang kedua itu Schroeder-Bernstein theorem. Nanti kalian akan ketemu kalau belajar topologi. Teorema 2. Teorema 2 ini apa dibilang? Ya kalau jika kalian punya dua buah himpunan A dengan B dengan apa? Dengan kita punya FA itu A ke B itu dan FB dari B ke A itu fungsi satu-satu gitu ya. Maka apa? Maka kardinalitas A dan kardinalitas B itu sama. Atau bahasa lainnya apa? Jika A gitu ya, jika A dan B itu himpunan dengan apa? Dengan kalau ini saya pakai fungsi ya. Dengan apa? Dengan banyaknya A kurang dari sama dengan banyaknya B dan banyaknya B kurang dari sama dengan banyaknya A, maka A dan B-nya sama banyak. Gitu ya. Nah, di sini kita tidak akan terlalu banyak pelajari pembuktian ya. Saya cuma mau kasih pengetahuan saja untuk kalian supaya setidaknya kalian pernah dengar. Gitu. Nah, contoh ya. Misalkan itu tunjukkan kalau apa? Ya, tunjukkan bahwa apa? Kurung buka 01, banyaknya anggota kurung buka 01 sama saja dengan apa? Banyaknya anggota kurung buka 0, kurung tutup 1. Bayangkan, ini sama loh banyaknya. Caranya bagaimana? Yang pertama tinggal buat fungsi saja. Dari mana? Dari 01 ke 0, kurung tutup 0, kurung buka 0, kurung tutup 1. Ini fungsinya apa ya? Tinggal X dikirim ke X ya. Atau F ya, dikirim ke dirinya sendiri. Karena ini lebih sedikit daripada yang ini. Nah, kita punya FA. Nah, FB-nya bagaimana? Kita buat fungsi dari apa? Kurung buka 0, kurung tutup 1, ke kurung buka 01. Fungsinya apa? Wah, ini lebih banyak. Tidak mungkin kita buat pemetaan seperti ini ya. Fx dikirim ke X. Nanti 1 dikirim kemana? Tidak ada temannya. Kirimnya bagaimana? Ya sudah. Ini kita kirim kemana? Ya, setengahnya ya. Ini fungsi satu-satu pasti. Toh? Betul Sonde, FB-nya. Iya. Kalau kita ambil X1, X2 dengan FB X1 sama dengan FB X2, apa tuh? X1-nya apa ya? Ini X1 per 2 sama dengan X2 per 2, ya pasti X1 sama dengan X2 ya. Fungsi satu-satu. Ini satu-satu, ini satu-satu, berarti pakai teorema 2, berarti apa? Ya, kardinalitas kurung buka 01 sama dengan kardinalitas dari apa? Kurung buka 0, kurung tutup 1. Tinggal menggunakan teorema Schroeder-Bernstein theorem. Gitu ya. Oke. Untuk sebab ini itu saja dulu kalian pelajari. Terus ada satu hal yang menarik. Di sini dia bilang apa nih? Hilbert Hotel, Hilbert Grand Hotel. Jadi maksudnya gini, si Hilbert itu punya hotel, banyaknya kamarnya itu sebanyak bilangan asli. Ini kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor 3, kamar nomor 4, gitu ya. Kamar nomor 5 dan 6, kamar nomor 6, dan seterusnya, gitu ya. Karena kan kamarnya ada sebanyak bilangan asli. Nah, misalkan, namanya apa tadi? Hilbert Grand Hotel. Nah, kita lihat hotel ini tidak akan bisa memuat orang sebanyak mungkin. Contoh, misalkan hotel ini sudah penuh ya. Oke, yang ini sudah penuh, ada orang. Ini juga ada orang. Ini juga ada orang. Ini juga ada orang. Terus ini juga ada orang. Ini juga ada orang. Ini juga ada orang ya.
Terus datang 10 orang. Tanya, Pak Hilbert. Ini Pak Hilbertnya ya. Ada kumisnya sedikit, mungkin gitu ya, rambutnya juga ada. 10 orang ditanya, Pak Hilbert, hotelnya masih kosong kok? Atau sudah penuh? Gitu ya, Pak Hilbert bilang, hotelnya penuh. Terus dia tanya orang 10 orang ini, Pak kami bisa nginap tidak? Bisa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Padahal hotelnya si Hilbert sudah penuh. Ya, dari pertama sampai seterusnya sudah penuh. Gimana caranya? Ya tinggal gini ya. Lihat ya, orang pertama, karena ada 10 orang kan ya, berarti butuh 10 kamar kosong. Tinggal apa? Orang pertama, kita bilang 1, pindah ke berapa? Pindah ke kamar 11. Orang kedua, pindah ke kamar berapa? Kamar 12. Orang ketiga, pindah ke kamar 13. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lakukan ini, ada tidak yang tidak dapat kamar? Pasti semuanya dapat kamar. Coba, ada yang bisa jawab. Ada yang bisa bilang kalau ada yang tidak punya kamar. Pasti semua punya. Karena apa? Tadi ketahinggaan ya. Tak terhitungnya itu loh. Jadi kardinalitasnya apa? Tak hingga, tapi yang terhitung. Jadinya apa? Ya ujung-ujungnya kita bilang penuh juga kita bisa pindahkan gitu. Karena kita tidak tahu ujungnya ini apa. Tinggal kita pindahkan gini ya. Kalau kita sudah pindahkan ini berarti bagaimana? Kamar 1 sampai 10 kosong toh. Kamar 1 sampai 10 kosong. Wah, masukkan 10 orang lagi. Sudah penuh ya, terus datang lagi 1000 orang. Pak Hilbert, kamar kosong tidak? Kosong, tinggal apa? Yang 1 tadi, yang udah baru, kirim kemana? Kamar 1001. Yang 2 dikirim kemana? Ya 1002. Dan seterusnya. Bisa ada yang tidak dapat kamar? Tidak. Semua yang ada di hotel itu tetap punya kamar. Coba, kalau memang tidak punya kamar, bisa tidak kalian sebutkan? Tidak bisa kan? Itu. Berarti tinggal 1000 orang masuk. Hotelnya penuh. Jadi kamar 1 sampai 1000 akan kosong. Kita isi 1000 orang yang datang. Atau misalkan datang nih orang lagi. Orangnya sebanyak apa? Sebanyak bilangan genap positif. Waduh, datang sebanyak bilangan genap positif. Waduh, banyak sekali ya. Yang datang apa? Ya tak terhingga banyaknya, tapi terhitung. Nah, ini bagaimana caranya? Ya sudah, tinggal apa? Orang pertama tetap. Gitu ya. Terus kemudian apa? Orang kedua pindah ke kamar 3. Orang ketiga pindah ke kamar 5. Orang keempat pindah ke kamar 7. Orang kelima pindah ke kamar 9. Dan seterusnya. Dari sini kita punya apa? Berarti pasti semuanya tetap punya kamar. Ada yang tidak dapat? Tidak, semuanya pasti punya. Setelah ini berarti apa? Kamar nomor berapa nih? Kamar nomor 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya pasti apa? Kosong toh. Kamar ini kosong, masukkan sebanyak bilangan genap ini hotelnya. Itulah kenapa dibilang Hilbert Grand Hotel. Kenapa? Bisa menampung begitu banyak orang, walaupun hotelnya sudah penuh. Gitu ya. Jadi itu keunikan bilangan tak hingga dan yang terhitung. Gitu. Ya kalau bilangannya berhingga ya berarti ya 5 kamar ya 5 kamar, udah penuh ya penuh, kita tidak bisa tambah. Kenapa? Karena kalau kita cuma punya 5 kamar, ya kita tahu akhirnya apa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita tahu. Ya sudah penuh. Mau ada 5 orang lagi, tidak bisa kita geser. Tapi keunikan kalau yang tak terhingga dan terhitung apa? Kita tidak tahu ujungnya. Jadi apa? Tinggal pindah-pindahin saja. Gitu kan? Kan tidak masalah. Itu ya. Jadi keunikan dari bilangan tak terhingga yang terhitung. Sekarang tugasnya apa? Kalian tunjukkan. Tunjukkan bahwa yang pertama. 1. Kardinalitas dari bilangan bulat sama dengan kardinalitas dari bilangan asli. Oh, ini kalau gitu kayak gini saja toh. Tunjukkan. Berarti harus bikin fungsi ya. Yang kedua, tunjukkan kalau apa? Kardinalitas dari
bilangan bulat negatif itu sama dengan kardinalitas dari apa? Bilangan genap positif. Tunjukkan ya. Atau bilangan genap positif ini kita bisa tulis apa? 2N. Kan? Gitu. Tunjukkan ya kardinalitas bilangan bulat negatif. Gabung 0 deh. Kita tambah sedikit ya. Oke, sorry. Perbaiki. Tunjukkan ada apa kardinalitas bilangan bulat negatif ditambah 0 itu sama dengan kardinalitas bilangan genap. Coba buktikan ya. Ini coba buktikan. Terus yang perlu dikerjakan ini nomor 2 kok nomor 3 ya. Nomor 3 ada lagi tidak ya? Oh gini, tunjukkan gini. Kardinalitas bilangan genap positif. Oh, jangan. Kardinalitas bilangan genap saja. Sama dengan kardinalitas bilangan ganjil positif. Kayak bilangan genap apa? Ingat ya, bilangan genap ini isinya ini ya. 0, 2, 4, dan seterusnya, dan apa? Negatif 2, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan ganjil positif ya, dari 1, 3, 5, dan seterusnya ya. Itu 1, 2, 3, terus 4 apa ya? Bilangan genap dan bilangan ganjil positif. Terus itu saja. Setelah itu nomor 4 dan selanjutnya kayaknya kita lihat di buku ya. Oh, ini nomor 12. Kerjakan soal nomor 12 ya. Nomor 12 halaman 176. Terus nomor 12. Terus itu saja ya. Coba kerjakan ini. Saya tidak mau kasih soal latihannya yang di buku terlalu banyak karena di buku sudah lumayan menyulitkan ya. Kalian perlu pahami ini saja dulu. Oke, sekian kuliahnya. Terima kasih.